Selamat datang kembali di channel Otaku Duit. Dalam video hari ini, kita akan melihat film perang tahun 2016 berjudul 13 Hours. Film ini dimulai setelah penggulingan Gaddafi ketika militan lokal menggerebek gudang senjatanya yang besar. Hal ini menyebabkan perang wilayah militan lokal yang mengakibatkan Benghazi menjadi salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Setelah ini, setiap kedutaan internasional ditutup, kecuali pos diplomatik AS dan markas CIA di dekat Benghazi, yang berada di bawah perlindungan GRS. Setelah kejadian ini, anggota GRS Jack Silva melakukan perjalanan ke Benghazi, di mana dia dijemput oleh Tyrone Ronwoods, komandan tim GRS di bandara. Setelah teman-teman saling menyapa, mereka menuju ke markas mereka. Dalam perjalanan, mereka menyaksikan penembakan dan sebelum mereka menyadarinya, mereka dikepung oleh beberapa militan lokal. Rohan menelepon ke pangkalan untuk memanggil anak buahnya untuk meminta bantuan, namun kepala CIA Bob memerintahkan anak buah Rohan tidak diizinkan meninggalkan pangkalan. Para militan mencoba memaksa mereka membuka mobil untuk diperiksa, namun Ron mengancam mereka dengan serangan drone jika militan menyakiti mereka. Hal ini memaksa tangan para militan dan mereka melepaskannya. Kemudian, Rohan dan Jack tiba di pangkalan CIA. Ron segera mengonfrontasi kepala suku karena tidak mengirimkan anak buahnya. Kepala Robub Sehman memberitahu Ron bahwa dia tidak ingin GRS menyebabkan insiden internasional, sementara penduduk setempat menyelesaikan masalah mereka sendiri. Mereka adalah bantuan sewaan, bukan CIA. Setelah diberhentikan, Jack bertemu anggota tim lainnya, Geist, Tanto, Tikenbun, saudara ipar barunya. Ia juga mensurvei area tersebut dan diinformasikan untuk selalu membawa senjata. Setelah itu, dia dibawa ke kamarnya di mana dia merenungkan ketidaksetujuan Becky terhadap misi ini. Beberapa waktu kemudian, Jack bertemu dengan Chief yang memberitahunya bahwa pemerintahlah yang menginginkan GRS ada di sana dan bukan dia. Dia bersikeras bahwa dia tidak ingin mereka membuatnya bersikap pengertian terhadap penduduk setempat dan bahwa dia ingin GRS menghindari keterlibatan CIA yang brilian. Kemudian pada hari itu, laporan Rowan dimaksudkan tentang pertemuan publik antara petugas kasus Fener dan Giuliani dan seorang eksekutif perusahaan minyak Libya yang telah dikembangkan Giuliani selama berbulan-bulan. Jack akan menyamar sebagai suami Giuliani, prospek yang meresahkan karena Giuliani bukanlah orang yang ramah. GRS memantau pertemuan tersebut dan meskipun pertemuan tersebut dimulai tanpa insiden, GRS segera menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Ron terpaksa menghentikan pertemuan agar bisa keluar dari sana. Saat Jack mendapat peringatan, dia segera menyeret Giuliani dan Fener kembali ke mobil. Agen CIA sangat kecewa, tapi hal itu mereda setelah mereka menyadari bahwa mereka sedang dibuntuti. Setelah kejar-kejaran mobil, Rohan menyebabkan kisah tersebut kehilangan kendali dan menabrak forklift terdekat sebelum dia melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Jack mengakhiri panggilan dengan Becky yang membuat rasa bersalah dan anak-anak sebelum bergabung dalam panggilan pertemuan dengan Glenn Doberty, komandan GRS di Tripoli. Glenn memberitahu GRS bahwa duta besar AS untuk Libya, Christopher Stevens, akan bergabung dengan mereka dalam misi Hazy pada hari Senin di misi khusus yang dilengkapi dengan tim keamanan kecil. Mereka akan melindungi duta besar begitu dia tiba. Setelah laporan singkat ini, orang-orang tersebut menuju ke pos komando khusus di mana mereka bertemu dengan beberapa militan lokal bernama 17 Fab. Setelah melewati mereka bertemu dengan Scott Wicklin dan Dave Uben, agen DSS yang melindungi kompleks tersebut. Setelah menyurvei kompleks tersebut, petugas GRS kecewa karena peralatan DSS kurang dan kompleks tersebut sangat rentan. Jika ada elemen besar yang menyerang, pos terdepan akan hancur. Namun demikian, Rohan memberitahu agen DSS bahwa mereka akan berada 1 mil jauhnya di pos CIA jika terjadi sesuatu. Cukup panggil bantuan dan mereka akan memperbesar. Pada hari Senin, GRS bersama dengan penerjemah lokal, Amel bertemu dengan militan lokal yang mudah tersinggung yang mereka tenangkan dengan ambo, tanda perdamaian, sebelum mereka membeli senjata sehingga mereka dapat melasak truk tersebut dan menemukan pemasoknya. Selanjutnya, Duta Besar Stevens bertemu dengan tim tersebut dan memberi pengarahan kepada mereka bahwa penting untuk mendorong perdamaian dengan Libya demi demokrasi. Saat sebagian besar anggota tim memperhatikan, Tanto tertidur. Chief menemuinya setelah itu dan memperingatkannya bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bertindak seperti seorang profesional atau dia akan mengirimnya pulang. Kemudian, GRS mengantar Duta Besar Stevens ke pertemuan dengan Wali Kota Benghazi, namun terkejut ketika jurnalis yang tidak berwenang datang untuk meliput acara tersebut. Namun, saat Duta Besar berbicara, acara tersebut berjalan tanpa insiden.
Kemudian, pada hari itu, GRS memperingatkan agen DSS bahwa mereka beruntung. Setelah menyelesaikan masalah ini, DSS memperkenalkan GRS kepada Sean Smith, seorang spesialis pengawasan yang menghubungkan lokasi tersebut. Setelah ini, GRS kembali ke pangkalan. Keesokan harinya, pangkalan tersebut melakukan aktivitas rutin sambil memperingati 11 tahun serangan 11 September. Duta besar khawatir mengenai risiko keamanan di sekitar lokasi tersebut ketika ia melihat warga lokal Libya mengamati poster depan tersebut. Sementara itu, anggota GRS berkomunikasi dengan keluarganya di kampung halaman. Pada saat inilah Jack mengetahui Becky hamil. Ini terbukti menjadi satu-satunya kejadian luar biasa pada hari itu, seiring berlalunya sore hari tanpa kejadian apapun. Namun, saat matahari terbenam, militan lokal mulai berkumpul sebelum menyerang pos terdepan saat matahari terbenam dengan senapan dan mortir. Mereka mengejutkan duta besar dan DSS-nya dengan menerobos masuk ke dalam gedung dan menembak semua orang di dalamnya. Setelah serangan hebat itu, Wickland mundur bersama duta besar dan Smith ke ruang aman. Sementara itu, GRS memperhatikan kejadian mengerikan dari pangkalan CIA dan mempersiapkan diri untuk membantu duta besar. Namun, kepala suku bersikeras bahwa tanggal 17 Februari harus dibatalkan karena mereka tidak memiliki yurisdiksi di wilayah tersebut dan bahwa GRS adalah instrumen pilihan terakhir. Glenn, yang menyadari situasinya, menyerukan agar kabur. Pada saat ini, para militan mendekati berangkas kembali ke pangkalan saat tanda merekrut amal. Untuk membantu mereka menerjemahkan ketika berbicara pada 17 Februari, kepala suku bersikeras agar Roma mundur. Kembali ke kota, Guys mengajak Giuliani dari pertemuan lain di tengah serangan. Sementara itu, berita tentang serangan itu baru saja sampai ke AS ketika para militan menyerang duta besar dan GRS dengan tidak sabar menunggu Clarence kembali ke pangkalan CIA. Sementara mereka menunggu, para militan membakar pos terdepan dengan Willek, Stephens, dan Smith masih berada di ruang aman. Setelah menyaksikan kebakaran dan menerima panggilan bantuan, kepala suku dengan enggan mengalah dan GRS melaju ke pos terdepan. Namun dalam perjalanan, mereka dicegat oleh penghalang jalan militan dan sebelum amal dapat berkomunikasi dengan mereka, kelompok militan saingan lainnya tiba, memicu baku tembak. Sementara itu, kembali ke markas, Geist tiba bersama Giuliani di markas dan menginstruksikan kepala suku untuk mengunci gedung sebelum bergegas ke pos terdepan. Pada saat yang sama, Roma dan kelompok lainnya mendekati pos terdepan dan melawan para militan pada 17 Februari sambil terkejut melihat betapa normalnya hal ini bagi penduduk setempat. Mereka mengalahkan berbagai militan sebelum akhirnya mencapai pos terdepan, di mana mereka menemukan Wickland yang berhasil melarikan diri tanpa Stephens atau Smith, memaksa GRS untuk mencari Stephens dan Smith di gedung yang terbakar. Namun, mereka hanya mampu menemukan Smith yang sudah meninggal. Kemudian, saat GRS mengumpulkan agen DSS yang masih hidup, Amal memberitahu mereka bahwa militan bermaksud melakukan serangan lagi. GRS mengumpulkan apapun yang mereka bisa sebelum bersiap untuk melarikan diri. Sebelum mereka dapat melarikan diri, mereka melawan serangan lain sebelum GRS memuat agen DSS yang tersisa ke dalam mobil untuk melarikan diri. Jack mencoba untuk menginstruksikan Wickland untuk berbelok ke kiri. Begitu mereka mencapai jalan, sehingga mereka dapat kembali ke markas, tetapi Wickland tampaknya terlalu bingung untuk memahaminya. Namun, dia pergi, meninggalkan GRS untuk melarikan diri. Namun, dia berbelok ke kanan dan langsung menuju ke arah militan. Ketika mereka menolak untuk diculik oleh para militan, mereka berbalik dan mencoba melarikan diri sambil menghadapi tembakan keras yang hanya mampu mereka tahan karena mobil anti peluru mereka. Mereka berhasil mencapai pangkalan sesaat sebelum GRS. Begitu mereka tiba, kepala suku menuntut untuk segera lari ke bandara setelah mengetahui duta besar hilang, tetapi Lari mengatakan itu terlalu berbahaya. Dia meminta kepala desa untuk meminta bantuan kepada kepala suku dan mengatakan bahwa bantuan tidak dapat dijangkau dan mereka harus mengungsi. Rohan menimpanya dan menyatakan dia yang bertanggung jawab sekarang. Setelah itu, kepala suku yang terkejut memberitahu tim CIA-nya tentang rencana evakuasi. Sementara itu, Glenn tiba di Benghazi dan menuju pangkalan. Kembali ke pangkalan, ketika orang-orang CIA menghancurkan catatan dan bersiap untuk evakuasi, GRS bersiap untuk serangan lain ketika para militan mengetahui di mana mereka bersembunyi. Setelah beberapa saat, penduduk setempat memperingatkan mereka untuk mematikan lampu karena hal itu akan membuat para militan mengetahui bahwa mereka ada di sana. Tak lama setelah itu, mereka menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh militan yang melanggar batas sehingga mereka bersiap menghadapi serangan tersebut. Ketika para militan sudah cukup dekat untuk menyerang, mereka melemparkan granat ke dalam kompleks dan hal ini memicu baku tembak. Mereka melawan militan tanpa menimbulkan korban jiwa, sebuah kemenangan kecil.
Malam harinya, Glenn akhirnya mendarat di Benghazi, namun tertunda karena tawar-menawar para jenderal yang berlomba-lomba mendapatkan biaya untuk membawa mereka ke pangkalan. Kembali ke pangkalan, ketika JRS dan DSS menjaga lokasi dan menangkis militan, agen CIA terus meminta bantuan. Ron mengatakan kepadanya bahwa dia mengerti dan membiarkan dia bergabung dengan mereka. Kemudian, Amal dan Giuliani bernegosiasi dengan para jenderal untuk membawa Glenn ke pangkalan. Rohan mengetahui bahwa Glenn bukanlah Benghazi, tetapi tidak dapat menemukan jalannya. Itu karena mereka tidak terbiasa dengan wilayah tersebut. Dia mencoba untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat, namun mereka berhasil tidak kooperatif. Sementara itu, di bandara, Glenn memperingatkan para jenderal, jika ada yang meninggal di bandara pangkalan karena penundaan, Anda akan membunuh mereka semua. Kembali ke pangkalan, Chief mengetahui bahwa Stevens mungkin ditemukan di rumah sakit setempat. Sementara itu, Giuliani menemui Geist di atap dan membawakannya makanan. Dia bertanya padanya apakah mereka berhasil mendapatkan bantuan dari AS, tapi dia mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak mungkin. Geist mengungkapkan dia tidak tahu, tapi memintanya untuk menghubungi orang-orangnya untuk berjaga-jaga. Di tempat lain, Tanto mencoba untuk membuat Amal menuju keselamatannya, tapi Amal yakin dia masih di dalamnya. Seperti yang diungkapkan Jack, dia yakin Glenn mungkin akan pergi menemui Stevens sebelum mereka jika dia masih hidup. Mereka menyadari gelombang militan lain sedang mendekati gedung tersebut. Beberapa menit kemudian, para militan melancarkan serangan mereka. Setelah beberapa saat, serangan berhenti dan GRS kembali menunggu serangan berikutnya. Jack mengungkapkan bahwa dia khawatir bagaimana perasaan keluarganya jika dia meninggal di sana dalam perang yang tidak dia ketahui sama sekali. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak tinggal di rumah dan khawatir jika ada pria lain yang membesarkan anak-anaknya. Ron menceritakan dan memberitahu Jack bahwa dia khawatir tentang orang lain yang membesarkan putranya. Segera mereka disela oleh berita bahwa Glenn dan armadanya sedang dalam perjalanan. Mereka juga mengetahui bahwa Stevens telah dipastikan meninggal di rumah sakit. Setelah mengetahui hal ini, para pria mempersiapkan diri menghadapi gelombang berikutnya sambil menerima kenyataan bahwa mereka mungkin tidak akan selamat dari serangan berikutnya. Beberapa waktu kemudian, Glenn tiba bersama anak buahnya dan beberapa tentara Libya dan meningkatkan semangat kelompok tersebut. Namun, belum ada bantuan karena terlalu banyak orang yang harus dievakuasi dalam waktu bersamaan. Glenn meminta mereka untuk mempertahankan pangkalan sementara mereka mendapatkan lebih banyak kendaraan. Namun, saat Glenn kedua pergi, pangkalan itu diserang mortir dan artileri berat. Salah satu mortir jatuh dan melukai JC. Sebelum yang lain jatuh dan membunuh Ron saat dia mencoba membantu Geist yang lengannya rusak parah. Ubin juga terluka parah karena patah kaki. Saat Tick berdoa atas mayat Ron sementara Jack berduka di dekatnya, Geist kembali ke dalam markas dan menerima bantuan medis. Dia segera diikuti oleh Ubin yang kakinya patah. Saat orang-orang tersebut pulih dari serangan gencar ini, mereka merasa ngeri saat menemukan pasukan besar Libya lainnya mendekati pangkalan tersebut. Saat mereka mempersiapkan diri untuk pertarungan terakhir. Saat Tanto bersumpah untuk turun, Tanto mengamati orang-orang Libya memperlihatkan Jambo dan menyadari bahwa mereka adalah sekutu. Dia merasa sangat lega. Tak lama setelah itu, JRS, DSS, dan CIA mengevakuasi tempat tersebut. Seorang kepala suku yang putus asa mencoba untuk tetap tinggal, tetapi Jack memaksanya untuk segera keluar karena istang berarti lebih banyak orang harus datang dan menyelamatkannya lagi. Dia menurut dan mereka mengevakuasi gedung. Tanto menutup gerbang dan mengajak Amel pergi bersamanya. Namun Amel menolak dan meminta maaf atas kejadian memalukan yang menimpa rekan sebangsanya. Ketika Amerika memimpin, Libya masuk dan memulihkan korban tewas. Dalam adegan terakhir, para pengungsi tiba di bandara tempat mereka menaiki pesawat bantuan, Giuliani dan Chief Tank Jack dan GRS atas layanan mereka. Di dekatnya, Tanto memberi 17 orang kunci mobil mereka dan para pejuang kemerdekaan lari membawa kendaraannya dengan gembira. JPS yang tersisa berspekulasi bahwa serangan itu bukan sekadar insiden dan mungkin sudah direncanakan berminggu-minggu sebelumnya, namun mereka bersyukur bisa saling diandalkan selama serangan itu sekaligus bersyukur bisa pulang. Sebelum mereka meninggalkan Libya, Jack memberi tahu Becky tentang kejadian tersebut sebelum mengungkapkan bahwa mereka telah kehilangan Roma dan ini akan menjadi tur terakhirnya. Dia melihat mayat temannya untuk terakhir kalinya sebelum mereka meninggalkan Libya. Terungkap bahwa setelah insiden ini, Libya mendapat kecaman internasional dan setelah tur ini, sebagian besar pria pensiun dari dinas. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat pemberitahuan bila ada video baru yang diupload.